Hello everyone, my name is Ilvi Nurtiana. Today I will teach you about vocabularies in historical event. Pertama-tama, berikut adalah listen outlines yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu introduction, vocabularies practice, exercise, dan yang terakhir summary dan closing. What do you know about the Rengas Dengklok tragedy 1945? Coba ceritakan secara singkat mengenai tragedi tersebut. Nah, dalam tragedi tersebut, kita bisa mengambil beberapa vocabularies yang paling sering digunakan, yaitu pertama, youth movement atau gerakan pemuda. Dan yang kedua itu abduction atau kidnap, penculikan, proclamation atau proklamasi, dan yang terakhir independence atau kemerdekaan. Sekarang kita akan masuk pada vocabularies practice. Berikut adalah beberapa vocabularies yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama adalah ancient, yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan sesuatu yang kuno atau sangat tua. Contohnya, ancient Egypt had great pyramids. Selanjutnya ialah artifact, yang biasa digunakan untuk mendeskripsikan benda peninggalan bersejarah. Contohnya, the museum displays many artifacts from the past. Century or centuries, biasa digunakan untuk mendeskripsikan atau mengucapkan abad atau berabad-abad. Contohnya, the castle was built 5 centuries ago. Selanjutnya, civilization atau peradaban. Contohnya, the Maya civilization was very advanced. 4 vocabulary selanjutnya yaitu koloni atau kolonial. Koloni adalah koloni, sementara kolonial adalah yang berhubungan dengan penjajahan. Contoh, many countries had colonized in Africa. Selanjutnya, constitution atau konstitusi, atau juga bisa digunakan untuk hukum dasar negara. Contoh, the constitution guarantees freedom of speech. Empire atau kekaisaran. Contoh, the Roman Empire was very powerful. Era atau zaman atau periode waktu. Contoh, the Victorian era had unique fashion. Selanjutnya, historical atau bersejarah. Contoh, we visited a historical monument yesterday. Monarchy atau sistem pemerintahan kerajaan. Contoh, England had a monarchy for many years. Nation or nationalism atau bangsa atau nasionalisme. Contoh, nationalism helped countries gain independence. Revolution, revolusi atau perubahan besar. Contoh, the French Revolution changed the government. Independence atau kemerdekaan. Contoh, the country declared its independence in 1945. War, perang. Contoh, World War II was a global conflict. Victory, kemenangan. Contoh, the army celebrate their victory. Agreement, kesepakatan. Contoh, the two countries signed an agreement. Nah, tadi itu adalah ke-16 vocabularies yang kita pelajari pada hari ini. Selanjutnya, saya akan menunjukkan vocabularies lain yang digunakan dalam historical events. Nah, yang terakhir yaitu frasa umum yang sering digunakan dalam narasi sejarah. Sekarang kita masuk pada bagian exercise. Untuk exercise-nya, kita akan melakukan group discussion yang terdiri atas 4-5 orang dalam satu kelompok,
Setiap kelompoknya memilih satu peristiwa bersejarah untuk didiskusikan. Siapkan presentasi singkat mengenai peristiwa tersebut. Tidak perlu membuat PPT, hanya presentasi singkat. Hasil diskusi akan dipresentasikan di depan kelas sebelum jam pelajaran selesai. Sekarang kita memasuki Q&A session. Ada yang ingin ditanyakan? Sekian untuk pelajaran hari ini. Thank you for your attention and see you next time, guys.